Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai keturunan Bani Hashim, Nabi Muhammad selalu membantu menyediakan air bagi orang-orang yang datang ke Ka'bah. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak mengikuti upacara tersebut. Beliau sedih melihat perbuatan kaumnya yang menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bertafakur. Bertafakur ialah mengasingkan diri untuk merenung dan menimbang dengan sesungguh-sungguhnya. Bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempatnya yaitu di Gua Hira, letaknya 6 km dari samping Mekah. Awalnya Nabi Muhammad bertafakur selama beberapa jam saja, akan tetapi lama-kelamaan ia bertafakur menghabiskan waktu berhari-hari di dalam Gua Hira untuk bertafakur. Tujuan Nabi Muhammad bertafakur yaitu agar Nabi Muhammad bisa menjauhkan dirinya dari urusan duniawi. Sejak remaja, Nabi Muhammad tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang pemabuk, suka foya-foya, dan judi. Dengan demikian, jiwa dan raga Nabi Muhammad telah bersih. Berikut saya akan menceritakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan, ada keanehan dalam Gua Hira. Waktu itu bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi Gua Hira. Kemudian muncullah malaikat Jibril dan tiba-tiba merangkul Nabi Muhammad sambil berkata, "Bacalah." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mempererat rangkulannya sambil memerintahkannya hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 dan menyuruh Nabi Muhammad untuk meniru bacaannya tersebut. Hatinya pun bergetar. Nabi Muhammad pun pulang dengan badan yang menggigil. Ia segera menemui Siti Khadijah dan berkata, selimutilah aku." Setelah merasa senang, Nabi Muhammad bercerita tentang kejadiannya tersebut. Siti Khadijah pun membawa Nabi Muhammad kepada saudaranya, yaitu Arfa bin Naufal. Ia adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Siti Khadijah pun menceritakan kejadian yang dialami suaminya tersebut. Setelah mendengar cerita Siti Khadijah, Arfa berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang menemuimu sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Kaummu akan mengatakan kau penipu. Mereka akan menjauhimu dan membuangmu." Setelah mendengar nasihat tersebut, maka hati Nabi Muhammad pun tenang, dan Siti Khadijah juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat sebagai nabi. Nabi adalah orang yang dipilih Allah SWT untuk menerima wahyunya. Dengan telah diterimanya wahyu Allah SWT, maka Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Dan demikian, Nabi Muhammad menerima wahyunya pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi di Gua Hira. Yaitu surat yang pertama yang diterimanya yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selebih dan kurangnya saya minta maaf. Jika ada
kata-kata yang kurang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.